Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati Ibu Hani. Amin. Terima kasih doanya. Ya. Dan kembali saya ucapkan selamat malam. Shalom kita semua yang sudah bersama-sama kita malam hari ini. Seberapa kita yang ada ya. Saya minta maaf, kurang lebih 2 minggu kita tidak bertemu sehubungan dengan kondisi jemaat kami yang mengalami duka. Jadi malam hari ini mari kita sama-sama satukan hati dan pikiran kita untuk belajar dari kitab Keluaran pasal yang ke-13. Oke. Jadi saudara yang punya Alkitab di rumah, dan saya mau katakan ini, apabila saudara membaca Alkitab dan ada hal-hal yang mungkin merasa janggal atau kurang jelas di dalam pengertian yang kita baca, boleh bawa di forum ini. Kita akan bahas bersama-sama. Jadi untuk pasal 20 dan seterusnya, umat-umat Tuhan yang dikasihi boleh membawa, kalau boleh catat ya, ayat-ayat yang penting. Boleh taruh di grup, taruh aja di grup WA, tidak masalah. Ayat-ayat yang dari di bacaan yang saudara baca yang mungkin menjanggal atau kurang dipahami, sehubungan dengan mungkin bahasanya atau kontekstualnya tidak mengena satu dengan yang lain. Jadi boleh chatting di WA group dan kita diskusikan di tempat ini. Inilah fungsi kita Bible study ya. Jadi saya di sini juga bukan berdiri sebagai seorang yang tahu segalanya, tetapi setidaknya saya juga bisa dapat sedikit membantu dari apa yang bisa saya tahu dengan referensi-referensi yang dapat saya gunakan untuk untuk pembelajaran ini. Nah, kita datang kepada pasal 13. Host boleh minta izin saya untuk share screen. Oke, terima kasih. Bahas mengenai Keluaran 13 Pak Pendeta, suaranya bergema. hari bergema. Udah kayak double gitu. Tapi sekarang udah bagus. Tes. Ya oke. Aduh, maaf ini baru masuk lagi sudah mulai lagi dia punya jaringan di sini agaknya buruk. Double lagi. Minta maaf, inilah kalau teknologi pasti ada kendalanya. Apa ini jelas? Sudah jelas. Sudah. Ya. Udah jelas, Pendeta. Tapi habis jelas diam lagi. Putus lagi. Jelas. Berhenti ya. Iya. Udah jelas, Pendeta. Udah jelas tapi terus diam lagi tuh, bengong lagi. Pendetanya putus lagi. Pendetanya bengong.
Kasihan Pak Pendeta. Oke, baik. Semoga ya tidak ada gangguan untuk Iya, Pak selanjutnya. Pendeta. Tolong didoakan. Ya, Baik. Keluaran 13, kita mulai saja dengan Keluaran 13. Jadi dibagi 4 bagian. Dari ayat 1 sampai 10, dia menceritakan mengenai di mana Tuhan memerintahkan untuk menjadikan anak sulung itu adalah milik Tuhan. Dan di sini dia memerintahkan untuk Paskah itu dilakukan. Mengapa untuk Paskah? Jadi ini dia punya perikop saja dia katakan ketetapan lebih lanjut mengenai Paskah. Paskah dalam bahasa Ibrani disebut dengan Pesah. Pesah artinya melewati. Jadi peristiwa Paskah atau Pesah ini adalah peristiwa ketika Allah melewati rumah-rumah orang Mesir dan rumah-rumah orang Israel. Ya. Dan ketika Allah melewati semua anak sulung yang dikuduskan bagi Allah dari bangsa Israel, mereka tetap hidup. Tetapi anak sulung orang Mesir, mereka semua mati. Ingat, arti dikuduskan, dipisahkan. Jadi kalau Allah melewati semua, dia katakan semua anak sulung itu dikuduskan bagiku. Tidak pandang siapa punya anak. Tapi uniknya lihat ya, dalam cerita ini. Ketika dia melewati umatnya, anak sulung mereka hidup. Anak sulung mereka mati. Baik hidup atau mati, semua anak sulung ini dikatakan dikuduskan bagi Allah. Entah mereka itu mengalami kematian, minta maaf ini. Tes kedengaran saya? Ya, kedengaran. Shalom. Ya, Pastor. Kedengaran, Pendeta? Kedengaran saya lagi? Kedengaran. Oh iya ya. Kedengaran, Pendeta. Jadi biar gambarnya itu agak kurang. Atau saya tutup kamera aja ya? Nggak usah, nggak apa-apa, Pendeta. Cuma nggak enak ya? Iya. Nggak apa-apa. Oke. Jadi selama mereka setia dengan Tuhan, menuruti firman Tuhan, sesuatu yang kudus bagi Tuhan, mereka tetap hidup. Tapi yang tidak menurut, mereka mati. Jadi ini ketetapan yang Tuhan buat bagi bangsa Israel untuk mengingat bahwa ketika Allah melewati, ketika Allah menjamah, dia berkunjung, istilahnya ya, maka anak sulung itu akan menjadi kudus baginya. Ini menggambarkan anak sulung Allah, yaitu Yesus, yang dikuduskan bagi Tuhan sendiri. Di mana dia dipisahkan dari saudara-saudara untuk menjadi penebus. Jadi cerita mengenai Allah melewati ini, kudus, upacara Paskah ini, itu sebenarnya simbol menceritakan mengenai Yesus. Apa yang akan Yesus alami. Minta maaf ini kayaknya mati lagi. Kedengaran ya? Kedengaran. Ibu Lita, suara saya jelas? Jelas, atau jelas. putus-putus? Jelas. Oh, jelas ya? Ya. Ya. Karena saya lihat gambarnya yang tidak jelas ini. jelas, Nah. jelas, Pak. Jelasnya ya. Lanjut, Pak.
Terima kasih. Coba perhatikan dalam kitab Roma pasal 8 ayat 29. Ada yang bisa baca dengan saya? Kitab Roma pasal 8. Kitab Roma pasal 8 ayat 9. Ada yang bisa bacakan? Saya baca Pak Pendeta. Roma Ya. Nyala Pak John aja deh. Baik, guys. Pak Pendeta mendengar nggak suara saya? Putus-putus Pak Pendeta. Pendetanya Pris. Iya. Ya, silakan Pak Ya. John. Ah. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nyala pasti. Jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Di dalam ayat ini, dia menyatakan sehubungan dengan makna anak sulung itu. Makna utama yang Tuhan maksudkan sehubungan dengan sebentar. Ayat 29 tadi, bukan ayat 9. Oh. Ayat 29 dari pasal 8. Jadi dia katakan menjadi sama dengan anaknya. Dia katakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi gambaran Paskah ini adalah gambaran Yesus. Apa yang Yesus alami dan statusnya. Jadi semua ini merujuk kepada Kristus sampai disalib. Makanya semua sistem upacara Yahudi yang berhubungan dengan simbol-simbol kedatangan Yesus yang pertama kali, semua itu selesai disalib. Semua upacara Ka'bah, aturan-aturan dan sistem Ka'bah itu sendiri dengan instrumen-instrumennya, semua ini merujuk kepada Yesus. Kedatangan Yesus yang pertama sebagai perjanjian bagi manusia. Makanya waktu Yesus mati di salib, malaikat robek itu tirai yang memisahkan antara bilik kudus dan bilik maha kudus untuk menyatakan bahwa semua upacara di dalam Ka'bah ini, semua hari raya dan ketetapan-ketetapan sehubungan dengan janji kedatangan anak manusia ini, anak domba Allah, itu semua selesai waktu Yesus mati di salib. Itu makna tirai itu dirobek. Jadi bukan hanya asal-asal malaikat itu datang dan merobek. Karena dia menyatakan semua sistem, pernyataan itu secara langsung dia katakan, semua upacara ini tidak ada lagi batasan antara bilik kudus dan maha kudus. Karena Ka'bah di dunia sudah tidak ada fungsinya lagi. Sekarang sistem Ka'bah dialihkan ke surga. Mengapa? Karena Tuhan sendiri sudah mati. Ya. Itulah mengapa Paskah itu sebenarnya, saya bukan bilang katakan
salah, tetapi bagi saya sudah tidak sinkron dengan perintah itu sendiri. Yang Paskah yang kebanyakan kita orang Kristen lakukannya, itu sudah tidak sinkron dengan makna aslinya. Sama sekali tidak sinkron. Karena makna aslinya sudah selesai disalib. Iya. Makanya sekarang, kenapa saya katakan tidak sinkron? Perayaan Paskah yang saat kita lakukan sekarang, itu bukan lagi memaknai kedatangan Tuhan yang pertama itu. Bukan memaknai arti Paskah itu sendiri yang sesungguhnya. Tidak lagi. Tetapi memaknai satu upacara yang lain. Contoh saya mau kasih tahu. Apa hubungan Paskah dengan telur? Sampai ada telur Paskah. Pernah saudara boleh jawab itu? Ada yang mengerti dengan hal ini? Apa hubungan Paskah dengan telur? Makanya setiap Paskah kan ada telur Paskah, betul tidak? Iya. Coba kasih hubungkan itu. Apa hubungan Paskah dengan telur? Emangnya Yesus lahir dari telur? Tapi saya mau cerita ini. Kebiasaan dulu untuk dunia Eropa, setiap bulan April itu adalah bulan di mana binatang-binatang di ladang mereka keluar untuk kawin. Saya mau kasih tahu cerita sesungguhnya ini. Jadi binatang-binatang itu biasa lahir karena sesudah musim dingin kan, dari Desember ikut musim. Datang musim semi, di bulan April, binatang-binatang yang di ladang ini musim kawin sebenarnya, di bulan April. Dan kebiasaan budaya Eropa, mereka mencari jodoh dengan cara simbol telur ini. Jadi mulai telur itu diukir, ada yang dilukis ya, dan mereka mulai mencari pasangan telur-telur itu. Ketemu, ini kebiasaan mereka dulu. Dan ini terjadi sampai di masanya Presiden Washington. George Washington. Yang mereka bermain sepak telur. Dan itu biasa dibuat bulan April. Jadi sebenarnya bulan April ini sudah menjadi kebiasaan di dunia Eropa. Sebenarnya mereka menerima satu kebiasaan perayaan untuk kehidupan yang baru. Jadi itu simbol kehidupan baru itu telur. Mereka gunakan hari khusus untuk itu. Ketika Kristen masuk Eropa, ajaran Kristen masuk Eropa, kebudayaan ini tidak dapat ditinggalkan. Itulah mereka mulai menyatukan antara kebiasaan mereka dengan kekristenan. Supaya kebiasaan ini tidak dapat ditinggalkan, mereka rubah ini dengan kata Hari Raya Paskah. Itu sejarahnya. Jadi bukan memiliki makna utama dari apa yang dicatat dalam Kitab Keluaran pasal 13. Karena Kitab Keluaran pasal 13 maknanya selesai disalib. Tapi sekarang yang kita lakukan Paskah itu tinggal Paskah tradisi. Kebanyakan ya kita orang Kristen lakukan setiap April. Itu Paskah tradisi, bukan Paskah simbolik yang sesungguhnya yang kita sebut dengan perlambangan terhadap kedatangan Tuhan yang pertama kali itu. Itu sejarah Paskahnya.
Makanya tidak heran ada telur Paskah, karena itu memang kebiasaan orang Eropa dulu ketika mereka sebelum mengenal Kristen. Hanya ketika mereka kenal Kristen, kebiasaan ini tidak ditinggalkan, tapi mereka rubah namanya menjadi Paskah. Yang tadinya bukan untuk Paskah, tetapi hari hidup baru. Orang-orang Eropa dulu sering mereka kawin di bulan-bulan April itu. Mereka bulan madu di April, karena mereka percaya bahwa bulan ini adalah bulan di mana dewa kesuburan memberikan berkat-berkat kepada orang-orang yang kawin. Karena buktinya di bulan itu banyak binatang-binatang yang kawin. Jadi itu memang sudah menjadi tradisi ya. Itu fakta utama. Saudara boleh buka Google atau apa sumber-sumber referensi untuk mencari tahu apa hubungan telur Paskah dengan Paskah itu sendiri. Dan waktu saya baca ini saya mengerti. Ternyata pada umumnya kita sudah hilang makna. Tapi makna utama selesai disalib. Jadi ini pertama Tuhan perintahkan rayakan Paskah itu. Dan di ayat 11-16 Tuhan katakan supaya mereka pisahkan antara anak sulung laki-laki dengan anak hewan yang sulung. Ini dipisahkan semua. Tuhan menyatakan semua ini kudus bagiku. Dan di ayat 17-20 saudara baca di sana, mereka membawa tulang-tulang Yusuf dan mereka bawa sampai di Etam. Jadi waktu mereka keluar dari Mesir, kan Yusuf sudah berpesan, kalau engkau keluar, pergi meninggalkan tanah ini, bawalah tulang-tulangku, kumpulkan bersama nenek moyangku. Dan mereka mengingat apa yang dipesankan Yusuf. Dan mereka buat itu. Nah, di ayat 21-22, Allah mulai membimbing bangsa itu dengan tiang api dan tiang awan. Ini yang saya kagum ya mengikuti akan peristiwa ini. Saya berpikir hebat sekali Tuhan ini. Tapi anehnya manusia ini sudah melihat dengan nyata kemuliaan Allah. Coba saudara bayangkan saudara ada di dalam posisi ini. Ini api besar ada di tengah bangsa. Api yang seperti pilar menjulang ke langit. Tuhan siapkan mereka heater, pemanas untuk malam hari. Pada siang hari dia siapkan AC raksasa. Malam heater raksasa. Supaya karena kalau di padang gurun saudara, dingin kalau malam itu dingin sekali. Tapi kalau siang panas sekali. Dan Tuhan mengerti itu. Makanya Tuhan siapkan itu pilar api pada malam hari. Mereka tidak perlu mencari kayu api untuk menghangatkan badan. Ada kemuliaan Allah di sana. Saudara bayangkan bangsa ini. Betul-betul dimanjakan. Iya, benar. Dimanjakan mereka. Tapi saudara bayangkan, mereka sudah lihat kemuliaan Tuhan seperti ini, mereka masih melakukan dosa. Iya. Saudara perhatikan, dosa kalau sudah berkecamuk di dalam jiwa, tidak ada yang dapat menahan dia. Bayangkan sedangkan Tuhan sudah di depan mata mereka, mereka tetap berontak. Jadi ini satu hal yang kita boleh belajar ya sejarah dosa ini. Maksudnya dampak-dampak dosa. Jangan pernah cinta dosa ini. Belajar tinggalkan. Karena ada satu masa, satu titik di mana suara Tuhan tidak lagi kita dengar. Kita akan menjadi kebal terhadap kemuliaan Allah. Di Keluaran pasal 14 ayat 1-4 dia katakan begini. Dan Tuhan berbicara kepada Musa. Mengatakan, berbicara pada anak-anak Israel bahwa mereka berbalik dan berkemah di depan Pi-hahirot. Jadi waktu Tuhan ini ceritanya, pertama kali Tuhan akan tuntun mereka keluar dari Mesir. Dan dia katakan, waktu mereka keluar dari Mesir di perjalanan sesudah mereka berjalan, Tuhan katakan, saya akan buat mereka ini tetap jangan melewati jalan yang sesungguhnya. Karena dia takut
Jangan sampai mereka dihadang oleh orang Filistin dan mereka murtad. Jadi Tuhan putar balik dan dia katakan mereka itu berbalik berkemah di depan Pi-hahirot. Jadi tetap masih karena dewa-dewa bangsa Mesir ini setiap patok tanah, patoknya, batas-batasnya itu ditaruh patung-patung dewa di sana. Dia kasih nama. Jadi kalau sebelah timur dewanya apa, sebelah barat dewanya apa. Nah, di dekat Laut Teberau, mereka buat nama di sana dewa Pi-hahirot. Jadi ini nama-nama dewa sebenarnya. Yang mereka percaya untuk menjaga keamanan Mesir. Makanya sebenarnya kalau kita perhatikan, Tuhan itu sementara bukan melawan manusia. Dia sementara melawan dewa-dewa Mesir yang dipercaya oleh manusia, orang-orang Mesir ini. Tuhan ini ingin membuktikan bahwa ada Allah yang benar. Dia ingin membuktikan bahwa akulah Allah. Mengapa kalian mencari dewa-dewa ini? Sekarang kalian lihat siapa yang lebih kuat, dewamu atau aku? Aku adalah Allah yang hidup. Dan Tuhan mendemonstrasikan, jadi semua demonstrasi Tuhan sehubungan dengan tula-tula itu, pun sampai di depan Pi-hahirot ini, Tuhan sementara menyatakan kemuliaannya untuk membasmi dewa-dewa orang Mesir ini. Jadi Tuhan demonstrasikan di depan dewa mereka. Tuhan suruh umatnya berkemah. Antara Migdol dan laut. Di depan Baal Zephon. Ini Baal Zephon. Di tepi laut. Dan Firaun akan berkata tentang Bani Israel. Mereka terjerat di tanah, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun. Sebenarnya kata mengeraskan ini saya tulis di bawah dia punya note. Bahasa Ibrani casak. Casak itu bukan mengeraskan. Tapi dia tulis grow strong or firm. Jadi artinya begini. Bukan Tuhan buat hatinya jadi keras, tidak. Hatinya yang keras dan Tuhan biarkan dia dalam keadaan keras. Itu maksudnya, kata casak itu. Itu yang diterjemahkan dan Tuhan mengeraskan hati Firaun. Seolah-olah Tuhan itu jahat. Firaun sudah mau lembut hatinya, kok dikeraskan? Makanya dia nggak bertobat. Iya kan? Iya. Tapi sebenarnya maksud bahasa ini bukan Tuhan mengeraskan, bukan Tuhan buat hatinya keras, tapi Tuhan membiarkan hatinya dalam keadaan keras. Makanya saudara, kalau keras kepala, hati-hati dosa keras kepala ini. Ada masa di mana Tuhan akan biarkan saudara itu tetap keras kepala dan dia tidak akan tegur. Hamba-hambanya akan dia tarik, jangan tegur orang itu. Biarkan dia dalam keadaan itu. Karena tidak ada lagi yang dia dengar. Semua orang dia bantah. Dia menutup semua pintu untuk menegur kesalahannya. Yang akhirnya Tuhan izinkan dia dengan keputusannya itu. Ini yang dimaksud dengan menolak kuasa Roh Kudus. Makanya sering saya katakan, mungkin kedengarannya joke atau kedengarannya lucu, bercanda, tetapi itu prinsip. Kalau kita mau tegur orang, berdoa dulu. Minta kuasa Roh Kudus. Untuk memberikan kita pengetahuan, pengertian untuk menegur orang ini. Kalau kita sudah tahu dia ini senang dengan dosa. Berdoa dulu. Karena ada kadangkala Tuhan sudah menutup pintu baginya. Saudara tidak lagi diizinkan untuk menegur dia. Kalau saudara masuk untuk menegur dia, saudara dalam bahaya. Karena sementara melawan Tuhan. Yang akhirnya teguran itu tidak lagi mempan kepadanya dan saudara menjadi marah, saudara bertengkar dengan dia, saudara berbuat dosa bersama dengan dia. Saudara lihat. Jadi berdoa sungguh-sungguh kalau memang Tuhan mau tegur dia, biarkan Tuhan menegur dia. Mungkin bukan melalui saudara, melalui saya, melalui orang lain dia akan gunakan. Jadi ada masa di mana Tuhan akan menutup jalan bagi orang itu. Supaya tidak masuk teguran baginya. Makanya pun kembali kita, kalau kita keras kepala, tidak suka dengar teguran. Setiap kali ada teguran, kita hanya pura-pura begini aja, tapi menghayal atau memandang rendah teguran itu. Jangan seperti itu.
Karena Tuhan akan biarkan saudara di dalam keputusan itu. Hati saudara akan tetap dalam keadaan seperti itu. Dan akhirnya kita akan mengalami sama persis dengan apa yang dialami oleh Firaun. Di dalam keterangan Alkitab, aku akan mengeraskan hati. Coba bandingkan dengan Roma 1 ayat 24. Roma 1 ayat 24. Tolong baca. Ada yang bisa baca di sini. Roma 1 ayat 24. Ini Roma pasal 1 ini menceritakan mengenai dosa-dosa manusia. Yang dimana kemuliaan Allah mereka sudah tidak pandang lagi sebagai kemuliaan Allah. Sehingga keluar firman ini. Roma 1:24. Apa dia katakan? Silakan, siapapun yang mau baca. Roma 1 ayat 24 ya. Ya, silakan. Oke. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Amin. Amin. Tuhan membiarkan mereka dalam keadaan hati mereka yang cemar. Lihat bahasanya. Bahasa yang sama yang digunakan di sini, mengeraskan hati. Jadi Tuhan memang membiarkan mereka. Saudara, jangan sampai Tuhan membiarkan kita. Artinya begini, Tuhan itu sangat menghargai keputusan. Kalau kita memutuskan untuk tidak mau mendengar, Tuhan menghargai itu. Dan semua cara Tuhan sudah buat. Dia sudah kirim hambanya, dia sudah kirim orang-orang. Lihat, Bileam, bukan hanya hambanya dikirim, binatang pun digunakan untuk menegur dosa Bileam. Tapi hatinya mengeras. Sudah lihat sifat dosa. Dia akan total menjadi keras. Hasilnya, Tuhan katakan, dan dia akan mengejar mereka. Dan aku akan menaruh kemuliaanku ke atas Firaun. Perhatikan bahasanya. Dan aku, Tuhan, akan menaruh kemuliaanku ke atas Firaun dan ke atas semua tentaranya. Kemuliaan apa itu? Coba bandingkan dengan Imamat 10 ayat 3. Tolong baca. Untuk pernyataan, aku akan menaruh kemuliaanku ke atas Firaun dan ke atas semua tentaranya. Sekarang saya mau tanya, apa kemuliaan Tuhan? Coba bandingkan dengan Imamat 10 ayat 3. Imamat 10 ayat 3. Iya, Pak Dokter. Silakan. Ada yang membaca? Silakan pembaca. Oh, enggak, saya baca. Boleh. Pak John. Pak Jonjo. Ya. Silakan. Imamat 10 ayat 3. Kematian Nadab dan Abihu. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku. Kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Demikian firman. Peristiwa di dalam Imamat 10 ayat 3 ini peristiwa ketika Tuhan membinasakan siapa? Firaun. Siapa yang dibinasakan? Firaun. Imamat 10 ayat 3 tadi, siapa yang dia binasakan? Nadab dan Abihu, Nadab dan Abihu. Nadab dan Siapa Abihu. mereka? Siapa ada Nadab Abihu ini? anaknya Harun. Anak-anak Harun. Dan pernyataan Tuhan, dia katakan, aku nyatakan kemuliaan. Sebenarnya kemuliaan Allah itu menghidupkan. Kita menjadi umat, kemuliaan Allah itu akan membawa berkat dalam hidup kita. Selama kita mau menurut perintah-perintahnya, selama kita mau takluk kepada peraturan
peraturan dan juga ketetapan-ketetapan Tuhan. Semua kemuliaannya akan membawa kehidupan dalam hidup kita. Lawan kita berontak terhadap dia, maka segala kemuliaan yang Tuhan akan berikan kepada kita akan membawa kematian, bukan membawa kehidupan. Demikian Tuhan katakan, aku kemuliaanku ke atas Firaun, ke atas semua tentaranya. Coba bandingkan dengan Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 ungkapan Tuhan. Tolong baca Kejadian 3 ayat 22. Kejadian 3:22. Kejadian 3 ayat 22. Oke. Baik, saya bacakan ya. Ya, silakan. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Terima Amin. kasih, Bu Lita. Saya ingin menjelaskan ungkapan ini. Tahu mengenai baik dan jahat. Tahu mengenai hidup dan mati. Sebenarnya Tuhan bertujuan supaya manusia tidak akan pernah tahu yang jahat. Sebenarnya tujuan Tuhan, dia tidak mau supaya kita manusia mengetahui sesuatu yang tidak gembira, tidak bahagia. Dia tidak mau kita tahu sesuatu yang mati. Tuhan mau yang tahu hal-hal yang buruk itu biarlah hanya Tuhan sendiri. Itu yang dia mau. Karena kalau kita sudah tahu kesalahan, kita sudah tahu kesusahan, kita akan menderita. Makanya Tuhan mau supaya kita hidup berbahagia dan kita hanya tahu hal yang bahagia, hal yang menyenangkan. Hanya itu Tuhan mau. Ungkapan Tuhan dia bilang mereka jadi tahu yang baik dan jahat karena Tuhan itu memang alaminya dia tahu baik, tahu jahat. Kalau manusia itu diciptakan, mereka itu hanya tahu baik. Malaikat-malaikat hanya diberitahukan yang baik. Tuhan tidak mau supaya kita menderita dengan kesalahan, kejahatan, dan yang kurang baik. Itulah kebaikan Tuhan, itulah kasih Tuhan. Nah, alami Tuhan yang baik dan jahat. Sekarang, dengan kata lain, kemuliaan Allah itu adalah yang baik dan yang jahat. Tapi jangan pernah tangkap cerita saya ini mengatakan bahwa Allah itu jahat ya. Jangan sampai. Jadi kita harus mengerti di sini. Waktu Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada manusia, kemuliaan ini sebenarnya hanya untuk menguntungkan, bukan untuk merugikan. Tetapi dia akan berbalik kalau pengetahuan manusia yang jahat itu lebih dominan. Malah dia akan menghasilkan satu hal yang jahat. Yang akan dia alami adalah kematian dan maut. Demikian kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan datang di awan-awan, dia datang dengan kemuliaan. Umat Allah akan melihat kemuliaan itu dengan kegembiraan, dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Tapi orang jahat melihat kemuliaan Allah dengan ketakutan, karena mengandung penghukuman bagi jiwa mereka. Yang Yesus katakan di sana terdapat kertakan gigi dan teriakan. Itu diakibatkan oleh karena hati mereka sudah dilatih kepada hal-hal yang jahat. Umat Tuhan yang saya kasihi, belajar untuk melatih hati ini memikirkan hal-hal yang baik. Makanya ungkapan Paulus dia katakan apa? Pikirkanlah semua ini. Apa yang dia ajarkan untuk pikirkan semua? Hal yang baik atau hal yang jahat? Yang dia ajak untuk pikirkan. Pikirkan apa yang baik.
Saudara lihat ini. Karena ketika hati ini, pikiran ini dilatih kepada hal-hal yang baik, kepada hal yang benar, inilah yang akan menyanggupkan kita melihat kemuliaan Allah itu. Kalau tidak, kita biasakan pikiran kita kepada hal yang jahat, berprasangka-prasangka jahat, yang akhirnya ketika kemuliaan Allah itu datang untuk menghidupkan, kita akan berbalik, berteriak dengan ketakutan. Jadi hati ini akan menjadi penentu untuk melihat Allah atau tidak. Makanya Yesus dalam khotbahnya apa dia katakan? Di khotbah di atas bukit. Berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan apa? Melihat Allah. Lihat itu. Prinsip itu sudah dicatat di dalam cerita ini. Bahwa Tuhan menyatakan kemuliaannya, dan apa yang jadi dengan kemuliaan Tuhan itu? Kebinasaan bagi orang Mesir. Makanya dia katakan supaya orang Mesir tahu bahwa akulah Tuhan, lalu mereka berbuat demikian. Tuhan mau supaya mereka tahu dia Tuhan. Mengapa? Karena mereka mencoba untuk menggunakan dewa-dewa mereka melawan Allah. Berapa tulah yang mereka lawan? Saudara tahu berapa tulah yang mereka balas kepada Musa? Waktu air menjadi darah, para ahli sihir 10 tulah. mereka. Hah? 10. Iya, 10 tulah kan? Tetapi berapa tulah yang orang Mesir bisa ikuti? Maksudnya mereka juga bisa lakukan hal yang sama. Contoh, Oh iya, banyak. air menjadi darah, mereka punya jampi-jampi juga melakukan air menjadi darah. Sama. Iya kan? Iya. Baru itu apa lagi? Sesudah air menjadi darah. Ular. Tongkat, ular. Ular juga ya. Ya, Mereka gunakan juga, tongkat mereka bisa jadi ular ya. Ya. makan oleh tongkat. Mereka nanti berhenti sesudah tulah kata. Waktu dikata. Tapi sebelum itu, mereka ikuti semua. Jadi mereka mencoba untuk melawan Allah yang hidup dengan menggunakan ilah-ilah mereka. Ya. Dan Tuhan izinkan itu jadi. Hanya berapa tulah yang mereka buat. Tapi sesudah itu, ketika katak, Tuhan berhentikan semuanya. Di sini Allah bekerja. Mulai katak sampai anak sulung mati. Bangsa Mesir tidak dapat melakukan apa yang Allah Israel lakukan. Makanya ketika Tuhan ungkapkan ini di cerita ini, supaya mereka tahu, orang Mesir itu tahu bahwa akulah Tuhan. Dari awal yang Tuhan melawan bukan orang Mesir sebenarnya. Terlalu jahat Tuhan melawan manusia. Tidak level itu. Tapi dia ingin membuktikan kepada manusia bahwa yang dia mau lawan itu dewa-dewa mereka. Yang akan dia lawan adalah dewa-dewa orang Mesir. Bukan manusianya yang dia mau lawan. Karena manusia ini adalah ciptaannya. Di ayat pasal 15, ayat 25 sampai 26, ini yang menjadi kesan bagi saya. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Jadi cerita ini, kalau saudara buka di dalam kitab Keluaran pasal 15, mulai ayat 22, karena di ayat 1 sampai ayat yang ke-21 ini nyanyian Musa. Saya tidak perlu membacakan nyanyian ini. Ketika mereka terlepas, di mana Laut Teberau dibukakan untuk mereka, dan anak-anak Israel menyeberang Laut Teberau ini. Jadi perhatikan, sebenarnya kalau saya mau angkat cerita ini, kita bisa lihat ya. Jalan itu dibuka Tuhan untuk siapa? Untuk umat Israel. Untuk umatnya. Tapi orang jahat mencoba untuk masuk. Apa yang jadi dengan mereka? Binasa.
Penyataan kemuliaan Allah jelas. Kemuliaan Allah itu diberikan untuk orang-orang benar, bukan orang-orang jahat. Orang jahat mencoba untuk terlibat di sana yang mereka alami kematian. Jadi demikian dalam hidup kita sebenarnya. Ada kadangkala Tuhan hanya buka jalan buat saudara. Karena saudara itu umatnya. Kita tidak bisa tahu mana orang benar, mana orang salah. Betul tidak? Siapa yang bisa baca hati? Makanya kalau kita Tuhan bukakan berkat, Tuhan membuka jalan bagi kita. Itu hanya buat kita. Banyak orang mencobai untuk mengikuti jalan yang Tuhan buka bagi kita. Yang akhirnya mereka dipermalukan. Kadang-kadang saya rasa kasihan dengan orang-orang yang mencoba untuk menerobos jalan-jalan yang Tuhan buka untuk umat. Yang akhirnya itu mempermalukan mereka. Kita pun demikian, kalau kita lihat, kita berdoa, Tuhan buka jalan. Pastikan doa saudara itu betul-betul jalan itu dibuka untuk saudara. Karena kita tidak bisa melihat jalan itu Tuhan buka untuk saudara atau buka untuk orang lain. Bisa saja kita dalam rumah tangga, dalam keluarga, dia buka jalan itu untuk orang tua kita, bukan untuk kita. Atau sebaliknya, dia buka jalan itu untuk anak, bukan untuk orang tua. Kadang-kadang Tuhan hanya buat anak itu sebagai sumber berkat. Jadi dia masuk di jalan Tuhan, dia mendapatkan berkat, dan dia berikan berkat kepada orang tua. Contoh ya, ini contoh kecil. Bukan berarti orang tua juga mau masuk di dalam berkat yang dia terima itu. Kalau sampai dia masuk, dalam bahaya itu. Saudara lihat, ini contoh saja yang maksudnya bukan saya katakan orang tua itu bukan umat. Bukan masalah itu. Karena kita tidak bisa melihat mana umat, mana bukan. Mata kita terlalu buta untuk itu. Makanya pun di dalam lebih luas kita berpikir ya. Sebenarnya saya secara pribadi saya berpikir begini. Sebenarnya saudara-saudara yang hidup di sekitar kita. Di daerah kita ya. Mereka perlu bersyukur. Mengapa? Karena bisa saja mereka itu diberkati karena Tuhan membuka berkat bagi kita. Dan Tuhan mau mereka mendapatkan dampak dari berkat itu. Karena mereka sementara Tuhan tuntun untuk mau supaya boleh bertobat. Tapi beda dengan orang Mesir ini, mereka tidak ada lagi pertobatan. Sudah sulit bertobat bagi mereka. Makanya akhirnya berkat yang Tuhan bukakan, jalan yang dia buka, itu menuntun mereka kepada kebinasaan. Bukan kepada kehidupan. Itu dampaknya. Dan di pasal 15 minta maaf tadi. Ketika mereka berseru, bersorak, bernyanyi dengan puji-pujian, saudara baca sendiri pujian-pujian mereka di sana. Saudara sudah baca. Dan di ayat 22, coba perhatikan ini. Saya kasih bold, saya kasih tebal hurufnya. Dia bilang begini, dia katakan seperti ini. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, Tuhan Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu pada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Coba perhatikan ungkapan Tuhan ini. Cocok nggak dengan konteks dari cerita ini? Saudara tahu cerita ini mengenai apa? Ini cerita mengenai di ayat 22 ini, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Siur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tapi mereka tidak dapat meminum air di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Konteks cerita ini bermasalah mengenai masalah apa? Masalah air. Karena air di Mara ini pahit katanya. Iya kan? Pahit air di Mara ini. Dan orang Israel bersungut-sungut.
Musa berseru-seru kepada Tuhan, ayat 25. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Jadi di dalam cerita ini masalah air pahit. Dan ada dicatat di sana bahwa Tuhan memberikan ketetapan dan peraturan di sana. Kalau saudara perhatikan baik-baik, ketetapan dan peraturan itu nanti Tuhan berikan di atas pasal 20. Betul tidak? Iya kan? Ketetapan dan aturan itu ditulis, diberikan Tuhan di atas pasal 20. Pasal 20 ke atas. Itu ketetapan-ketetapan semua yang Tuhan buat. Pertanyaannya, ketetapan macam apa yang Tuhan maksudkan di sini? Dan peraturan macam apa yang dia maksudkan di pasal ini, di ayat ini? Sebenarnya ini aturan, sebenarnya ini yang disebut dengan ada kabar baik di sini ya. Di dalam cerita ini kalau saudara perhatikan baik-baik, ini adalah kisah tipologi sehubungan dengan cerita salib. Perhatikan ceritanya. Air pahit. Ingat waktu Yesus katakan kepada perempuan di Samaria, apa dia katakan kepadanya? Minumlah dari air ini. Siapa airnya? Yesus. Iya kan? Minum dari air ini. Jadi dengan kata lain, makna air adalah Injil. Di dalam cerita ini, sengaja peristiwa ini dicatat, diangkat, khusus supaya kita boleh belajar, melihat. Air itu adalah Injil, hanya saat ini, Injil ini, bentuknya masih pahit. Ini menggambarkan apa yang terjadi dengan ketetapan-ketetapan bangsa, ketetapan yang Tuhan buat. Sebenarnya ketetapan-ketetapan, aturan-aturan atau disebut dengan bahasa Ibrani-nya Torah atau Taurat. Semua ketetapan itu sebenarnya itu Injil namanya. Itu kabar baik. Mengapa? Contoh. Tuhan, saya berdosa, bagaimana caranya? Gampang, ambil lembu atau domba, sembeli, ambil darahnya, serahkan kepada aku, kamu bebas dari dosa. Kan sederhana. Kabar baik itu atau bukan? Kabar baik, karena kenapa? Dosa ada jalan keluarnya. Itu arti kabar baik. Jadi ketetapan-ketetapan Tuhan waktu dia atur bangsa Israel dengan semua ketetapan aturan-aturan ini, itu Injil, tetapi makna utamanya kena di dalam peristiwa ini. Semua Injil itu atau ketetapan-ketetapan itu, kabar baik itu menjadi pahit. Tadinya itu pahit. Makanya lihat orang Israel melakukan kewajiban mereka, kewajiban Taurat, melakukannya dengan apa? Legalis. Itu pahit namanya. Makanya orang tidak senang melakukan hukum Taurat. Karena mereka merasa ini menyiksa diri. Betul tidak? Pahit itu. Kapan dia jadi manis? Ketika kayu itu diberikan ke air itu. Menyatakan ketika salib itu bersatu dengan air hidup itu. Yesus air hidup menyatu dengan kayu itu, maka Injil itu menjadi manis. Makanya ketika kita belajar peraturan dan ketetapan-ketetapan atau Taurat itu, kalau kita belajar seperti orang Yahudi, kita akan rasa siksa. Seperti saya dulu, mereka katakan, James, kamu nggak susah masuk gereja hari Sabtu dari
pagi sampai sore, sampai malam pulang. Kalau saya melakukan itu berdasarkan cara berpikir orang Yahudi, saya akan rasakan kebenaran itu sebagai kepahitan. Tapi saya lakukan itu berdasarkan salib, makanya itu menjadi manis. Ini yang dimaksudkan di dalam makna ini sebenarnya. Makanya Tuhan hubungkan peristiwa ini dengan peristiwa apa? Peraturan dan perintah. Saya mau tanya, mana peraturan perintah Tuhan ada taruh di sini? Tidak ada. Tetapi dia mengangkat cerita ini untuk membuka kita para pembaca untuk memahami tipologi dari kisah ini menggambarkan penyatuan antara air hidup dengan kayu itu. Tanpa air hidup dan kayu itu disatukan, kita akan tetap memandang Taurat itu, aturan Allah itu pahit. Padahal itu kabar baik. Kan kabar baik ketika Tuhan katakan, James, jangan lagi berzina ya, kamu dulu pesina. Kabar baik. James, jangan mencuri ya. Saya akan buat kamu jadi orang baik, tidak mencuri lagi. Itu kan kabar baik. Ya. Jadi saudara lihat semua aturan ini akan menjadi manis ketika kita terima air yang diberikan kayu ini. Itu maksudnya. Dia katakan, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Semua orang yang sudah berpenyakit dosa, Tuhan akan sembuhkan. Asal berani minum air kehidupan itu. Berani kita meminumnya. Di pasal 16 ayat 4-5 saya ambil beberapa teks di situ. Dia katakan, lalu berfirmanlah Tuhan pada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Di cerita ini, di pasal 16, mereka bersungut hubungan dengan makanan, dengan roti. Mereka katakan, kami di Mesir enak, makan daging, makan roti, makan ini, kita di sini mau buat apa, tidak ada apa-apa di padang belantara. Dan Tuhan turunkan mereka mana, roti sorga, yang diolah dengan sederhana. Demikian roti ini menggambarkan Injil itu sendiri. Roti ini menggambarkan firman Tuhan itu sendiri. Karena Yesus katakan, akulah roti hidup itu. Dan sistem pengolahan mana, saudara, sederhana. Tidak ribet. Hanya ditumbuk dan dikukus menjadi roti bundar dan mereka makan, rasanya seperti madu dan susu. Bayangkan ini. Sederhana. Itu menggambarkan bagaimana Injil itu sebenarnya sederhana, bukan ribet. Makanya saya mau katakan ini. Kalau ada pekabaran-kepekabaran yang menyatakan teologia itu ribet, dia yang sudah membuat Injil itu salah. Injil itu bukan satu hal yang ribet. Tuhan, waktu dia berikan kepada mereka roti ini, dia katakan, aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari, sebanyak yang perlu untuk sehari. Makna rohani saya mau tarik dari sini, saudara. Namanya kita Bible study ya. Kita membuka pikiran kita kepada setiap firman. Saudara, kalau baca firman, jangan baca sama dengan orang makan kue. Makan banyak-banyak, penuh di mulut, yang akan kelihatan seperti rakus atau apa. Bukan begitu banyak belajar firman. Artinya kita baca borong satu kali. Oh, kita baca semua. Jangan seperti itu. Kejar target harus selesai berapa pasal. Jangan seperti itu. Ungkapan ini adalah ungkapan yang sederhana yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita ketika kita datang kepada makna sesungguhnya. Di dalam memahami firman, dia katakan sehari cukup untuk sehari. Baca firman itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang saudara mau baca di Mazmur, baca saja kitab Mazmur dulu.
Tidak perlu kita harus mulai dari kejadian. Kadang-kadang kita stres lebih dahulu. Aduh, mau dari kejadian ya. Makanya banyak orang, sebenarnya mereka tidak minat di kejadian. Mereka minatnya di lain. Tapi karena tuntutan harus dari kejadian, akhirnya mereka baca tanpa makna. Hilang arah. Dan mereka sendiri tidak tahu apa yang mereka makan. Kita belajar firman sesuai dengan kecukupan, sesuai dengan kebutuhan kita. Saya secara pribadi kalau saya belajar, saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya mau baca kitab apa yang tepat. Dan saya sementara menyanyi, saya pikir-pikir mulai dari kejadian, ceritanya, aduh, tidak mengesankan. Saya mulai berpikir lagi, Keluaran. Tadi malam, saya terkesan dengan Ayub. Makanya saya sekarang belajar Ayub. Dari semua kitab-kitab, hati saya terkesan di Ayub. Dan saya mulai berdoa dan saya baca Ayub. Sampai tadi pagi subuh saya baca Ayub. Saya belajar. Saya mulai dalami, melihat setiap pernyataan. Dan ketika saya lihat itu sesuai dengan kebutuhan saya. Dan saya sadar, saya kira, ternyata ini sesuai dengan kebutuhan saya. Makanya ketika saya pun mempelajari Keluaran ini, saya melihat ini relevan dengan apa yang saya alami. Saudara lihat, firman itu selalu akan relevan dengan hidup saudara. Asal saudara hidup berserah dengan Tuhan. Benar. Jangan kita hanya membaca Alkitab, hanya jadikan itu sebagai rutinitas. Bukan begitu Tuhan mau. Di dalam konsep berpikir, pengajaran yang Tuhan berikan melalui cerita-cerita ini, coba kita lihat lebih jauh dan lebih luas, makna dari Tuhan menyuruh supaya engkau mengambil yang perlu saja. Dan uniknya, pada hari ke-6, hari Jumat, dia katakan, saya berikan 2 kali lipat. Karena saudara percaya atau tidak, di Sabat itu Tuhan akan limpahkan berkat melebihi apa yang kita dapat di hari-hari yang lain. Terutama berkat rohani. Pada hari itu. Pada hari ke-7. Karena prinsip yang Tuhan tanamkan di Keluaran pasal 16 adalah prinsip yang sama di dalam kebutuhan kerohanian setiap jiwa manusia. Makanya Tuhan perintahkan supaya pada hari ke-7 engkau beristirahat karena itu Sabat Tuhan Allahmu. Dia katakan. Karena Tuhan ingin melimpahkan semua berkat-berkat rohani di hari itu. Makanya dia pisahkan hari lain dengan hari ke-7 itu. Di hari ke-6 dia katakan kumpul 2 kali lipat. Karena itu akan digunakan untuk besok. Besok tidak ada mana. Jadi apa yang kau dapat di hari Jumat, limpahkan itu untuk sampai besok. Itu tidak akan mengalami pembusukan. Tuhan memperkaya setiap jiwa yang mau belajar untuk memakan hal-hal rohani. Memakan firman-Nya, bukan memakan secara harafiah saya berbicara. Tetapi memakan artinya kita menyimak setiap firman itu. Dan kita belajar untuk menghidupkannya. Setiap hari Tuhan akan berikan kita kesempatan untuk melihat peristiwa-peristiwa yang relevan dengan firman yang saudara baca subuh itu. Makanya kalau mungkin tidak ada yang belajar subuh, ya mungkin dia tidak akan mengerti. Tapi coba saudara belajar untuk berserah di subuh hari. Menyerahkan kehidupan saudara kepada Yesus. Belajar di kakinya. Minta pertolongan Roh Kudus untuk memberikan pengertian. Dan di ayat 21-23 dia katakan begini. Setiap pagi mereka memungutnya. Tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat. Ini yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh. Sabat yang kudus bagi Tuhan. Jadi, sabat yang kudus bagi Tuhan, bukan bagi manusia. Jadi, umat Israel diajarkan di dalam cerita ini
mereka sudah hilang arah mengenai hari Sabat. Karena terlalu lama mereka hidup di Mesir, 400 tahun loh. Mau kemana? Hidup dalam perbudakan. Saudara tahu kalau jadi budak? Hah? Foto buat dia kelulusan TK. Oh ya, Lulusan TK. cantik. Jadi, saudara tahu kalau budak ini dia tidak ada hari istirahat. Dia tidak pernah mengenal hari Sabat. Hari perhentian Tuhan. Tidak pernah mereka kenal. Makanya Tuhan perlu latih kembali bangsa Israel ini. Dia katakan, besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Jadi bukan bagi manusia, bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakar. Yang perlu kamu masak, masak. Kelebihannya biarkan itu pada tempatnya, disimpan sampai pagi. Biasanya, kalau mereka simpan itu berulat, busuk. Tapi saat ini tidak. Tuhan mengajarkan dua hal di sini. Mengenai berkat rohani melalui mana ini, dan berkat rohani dari hari Sabat itu. Jadi dua hal yang Tuhan tekankan sehubungan dengan Sabat dan roti yang akan menjadi simbol tubuh Kristus. Akulah roti hidup itu. Yang menjadi simbol terhadap firman itu sendiri. Karena roti menjadi gambaran firman. Bagaimana kita memakan firman, menikmati firman itu maksudnya. Demikian kita menerima mana atau roti sorgawi. Inilah roti sorgawi itu yang ada di tangan saudara. Belajarlah menikmati itu setiap hari. Puaskan dirimu dengan makanan ini. Untuk menjadikan engkau satu jiwa, satu pribadi yang sehat secara rohani dan mental. Orang yang tidak rohani, mereka sering hidup di dalam kekhawatiran dan mengganggu mental mereka. Sehingga fisik mereka pun akan terdampak dari apa yang ada di dalam pikiran mereka. Supaya sehat, jangan hanya makan nasi, makan roti. Ambil waktu pagi-pagi menikmati makanan rohani itu. Ambil waktu sebelum tidur menikmati makanan rohani itu. Demikian di dalam Keluaran 16 itu digambarkan bagaimana Tuhan memberikan mana kepada bangsa Israel dan memperingatkan mereka sehubungan dengan Sabat kepada mereka. Demikian kepada umatnya sepanjang zaman, bahwa ada roti rohani yang Tuhan akan siapkan kepada mereka apabila mereka mau menerima dan mengecap firman itu. Dan juga Tuhan berikan Sabat sebagai sentral di mana Allah berdiam di sana. Dikatakan dalam kitab Kejadian, Allah beristirahat di sana, rest di sana, di mana hadiratnya ada di sana. Dan umatnya akan dipuaskan dengan firman, makanan rohani dari hadirat Tuhan. Saudara lihat ini. Dalam Keluaran 16 ini bukan hanya pengalaman biasa. Ini pengalaman yang menakjubkan, yang Tuhan coba untuk menjamah hati bangsanya. Yang dia baru keluarkan dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Di dalam pasal 19 sekarang, saya hanya ambil ayat-ayat khusus, pasal-pasal khusus yang saya merasa penting untuk kita pikirkan, kita renungkan. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan pada keturunan Yakub dan kau beritakan pada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan pada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan pada orang Israel. Janji yang sama yang diberikan kepada kita orang Kristen
Dan dari kata ini muncul kata eklesia atau kata gereja. Ek dan kaleo. Call out. Memanggil umat dari kegelapan, keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dari kata kaleo muncul kata church atau gereja, yaitu kumpulan umat yang dikeluarkan Tuhan dari perbudakan dosa, dari kegelapan dosa, dikeluarkan, dipindahkan ke dalam terangnya yang ajaib. Dan dia katakan, engkau akan menjadi, kujadikan imamat yang rajani, kerajaan kudus bagiku. Engkau menjadi kepunyaanku, harta kesayanganku. Ini janji Allah kepada umatnya. Panggilan untuk menjadi pengikutnya yang disebut dengan gereja. Jadi saudara, gereja itu bukan partai. Itu adalah panggilan kudus dari tahta Allah. Jadi bukan mari datang ke gereja saya yang benar. Yang satu lagi, mari ke gereja saya yang benar. Tidak seperti itu. Karena bentuk gereja itu adalah panggilan ilahi kepada umat. Jadi kalau saudara bukan umat, jangan pernah pikir saudara akan dipanggil. Tanda umat adalah orang yang rendah hati, yang mau mendengar dan menerima. Itu arti umat. Mereka yang mau merendahkan hati, makanya kan Tuhan katakan, firman-Ku akan kunyatakan kepada mereka yang rendah hati. Dia mau supaya kita rendah hati, supaya dengan kerendahan itu firman-Nya akan lebih mudah ditanam. Karena orang tinggi hati, orang keras kepala, mana mungkin mereka mau terima amaran. Karena firman itu mengandung amaran, firman itu mengandung teguran, firman itu mengandung nasihat. Amaran, teguran, nasihat itu tidak akan pernah berlaku kepada orang yang keras kepala. Amin. Saudara lihat ini. Tidak akan pernah berlaku bagi orang yang keras kepala. Itu akan berlaku kepada orang yang lembut hatinya, yang mau ditegur. Makanya umat Tuhan, saya mau katakan ini. Belajarlah melatih telinga ini, lebih banyak mendengar. Dan latihlah hati ini untuk belajar, untuk menerima. Waktu kita mendengar kebenaran firman itu, kita terima dan kita mulai olah. Kita berdoa dengan Tuhan, Roh Kudus akan memberikan kesaksian. Benar itu, ambil itu. Roh Kudus akan berbicara. Dan dia akan menggugah hati kita untuk boleh melangkah maju kepada ketetapan firman itu. Saudara bayangkan, ini proses yang Tuhan buat di dalam setiap individu. Supaya individu itu, jiwa itu dapat menerima kebenaran sehingga dia dapat menyembah Allah. Bukan lagi dengan ketakutan, tetapi dengan cinta. Makanya di sini Tuhan katakan, aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Perhatikan ungkapan Tuhan. Aku mendukung kamu dengan sayap Raja Wali untuk membawa kamu kepadaku. Coba saudara analisa bahasa ini. Mendukung kamu, aku mendukung kamu, membawa kepadaku. Coba saudara analisa cerita. Maksudnya ini. Dia gunakan metafora Raja Wali, karena bagaimana Raja Wali melatih anaknya. Saudara lihat kalau burung Raja Wali melatih anaknya, dia dorong anaknya jatuh dari tebing tinggi. Tidak bisa terbang, berusaha terbang, dan dia tangkap dari bawah. Dia taruh di atas punggungnya, dan Raja Wali ini terbang. Dia taruh anak itu di atas punggungnya. Menyatakan kekuatan yang tidak dapat pernah salah. Tidak ada pernah di dalam kisah Raja Wali melatih anaknya untuk terbang, dan anaknya jatuh konyol. Tidak ada. Karena hewan ini, burung ini Tuhan sudah ciptakan, memiliki ketelitian yang hebat.
ketika dia jatuhkan anaknya, anaknya tidak akan pernah sampai di darat. Dia akan tangkap dengan punggungnya, dan tangkapannya itu selalu tepat. Dan kekuatan punggung dengan sayapnya yang hebat akan menahan kekuatan gravitasi bumi. Gambaran ini yang Tuhan gunakan, bahwa kalau sudah saya yang membawa kamu, tidak ada gravitasi bumi ini dapat menghancurkan atau menggagalkan, ataupun menghancurkan kamu. Aku Allah yang akan membawa kamu kepadaku, karena kamu milikku. Jadi dengan kata lain, ketika dia katakan, aku mendukung kamu kepadaku, artinya Allah sendiri yang melatih kita. Sama pekerjaan Raja Wali, dia latih anaknya untuk bisa terbang, dia tangkap di pundak, dia bawa di atas, dia dorong lagi, jatuh, dia tangkap lagi, sampai anak ini bisa terbang. Demikian peristiwa kerohanian kita digambarkan dalam cerita ini. Ketika Tuhan memanggil kita menjadi orang Kristen, Dia melatih iman kita. Dia membentuk kita untuk boleh menjadi anak kepunyaannya sendiri, yang kuat, yang mental kita betul-betul mental yang teruji. Saudara, bayangkan pekerjaan Tuhan ini. Saya kalau merenungkan hal ini, saya kagum-kagum dengan Tuhan. Bagaimana dia bekerja untuk keselamatan saudara dan saya. Tidak ada usaha kita untuk menjadi benar, untuk hidup rohani, untuk menjadi hebat di dalam kesalehan. Tidak ada. Yang ada pekerjaan Tuhan yang akan menguatkan saudara. Dan sebagaimana burung ini jatuh dengan ketakutan, banyak orang yang kelihatan peristiwa yang dia lewati itu peristiwa yang menakutkan. Padahal tidak. Tuhan ingin melatih kita di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah kemiskinan. Di sanalah Allah menggunakan sarana itu untuk membentuk iman kita, membentuk kekuatan rohani kita, supaya kita bisa datang kepadanya. Itulah Allah kita. Tidak ada orang Kristen dibiarkan manja. Makanya orang Kristen kalau malas, saya berpikir, jangan-jangan Tuhan tidak pernah melatih dia. Tidak ada orang Kristen malas. Dan saya bangga di sini banyak orang tua yang rajin-rajin. Dan saya percaya, kerajinan yang saudara-saudara sudah bentuk, itu adalah pembentukan yang Tuhan sudah buat bertahun-tahun. Sebenarnya saya merasa, kalau boleh orang-orang muda gabung di sini supaya mereka melihat kesungguh-sungguhan orang-orang tua kita. Ini satu kebanggaan orang Kristen. Apa yang telah kita buat hari ini, itu bukan satu hal yang kebetulan. Saya juga sementara belajar untuk lebih mengenal Tuhan itu. Bagaimana cara kerjanya. Supaya saya dapat Tuhan, artinya bahasa yang diungkapkan ini betul-betul terjadi dalam hidup saya. Terjadi dalam hidup saudara. Dan ini yang menjadi pengharapan kita. Di pasal 19 ini, Tuhan memberikan aturan-aturan sehubungan dengan Tuhan akan datang besok. Di pasal 20. Dia akan kumandangkan 10 hukum itu. Di pasal 20, 10 hukum yang dikumandangkan. Itu di pasal 20 dia bukan tulis. Tidak ada di pasal 20 Tuhan menulis hukum itu. Coba saudara baca. Tuhan menulis hukum itu dengan jarinya di pasal 31. Di pasal 20 Tuhan berbicara dari sorga sehubungan dengan hukum-hukum itu. Jadi bukan ditulis itu hukum di pasal 20. Dia bicara, dia ungkapkan dengan suaranya, dan suaranya itu yang membuat bangsa Israel ketakutan. Di pasal 20 saudara baca ayat 22
ayat 18 sampai 21. Ungkapan itu dinyatakan orang Israel ketakutan. Orang Israel ketakutan melihat, mendengar suara Allah yang mengumandangkan ketetapan-ketetapannya. Jadi saudara, bagi Allah ketetapan itu bukan main-main. Dan Musa katakan di pasal 20 itu, Tuhan melakukan demikian supaya takut akan Tuhan ada bersama kamu. Jadi di pasal 19 Tuhan katakan, persiapkan dirimu, aku akan turun. Kuduskan, malah dia suruh mereka, coba tolong baca, pasal 19. Ada yang bisa baca ayat terakhir saja. Pasal 19, ayat 10. Oh, ayat 10, oke. Berarti mundur. Dan ayat 15. 10. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Kata menguduskan di sini, dia menggunakan kata consecrate. Consecrate itu bukan hanya menguduskan, tetapi periksa diri. Oh. Itu maksudnya, consecrate. Hmm. Pastikan kamu tidak ada dosa, karena kenapa saya mau turun? Kalau ada dosa, mati. Karena Tuhan benci dosa. Tuhan bukan benci manusianya. Musuh Allah adalah dosa. Makanya dosa itulah yang akan menghalangi kemuliaan Allah. Karena dosa tidak tahan dengan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah akan membakar dosa itu. Nah, kalau kita ada dengan dosa itu, kita akan turut binasa dengan dosa itu. Makanya Tuhan katakan, consecrate yourself. Artinya, kuduskan, periksa diri. Pastikan kamu dalam keadaan aman dengan saya. Jangan sampai ada dosa sekecil pun ada dengan kamu. Bayangkan di ayat 15, coba tolong baca ayat 15. Lebih menekan lagi dia punya aturan. Ya. Firman Tuhan. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Amin. Bayangkan dengan suami istri, dia bilang jangan bersetubuh karena saya mau turun, saya kudus. Oh, itu maksudnya. Ini kan dia bilang jangan bersetubuh, bukan dia bilang jangan bersetubuh dengan orang lain, bukan kan? Perintah ini untuk suami istri. Iya, iya. Makanya ada dalam konsep Sabat. Sabat itu kan kita tahu bahwa Tuhan turun di hari Sabat. Hadirannya ada di sana. Makanya jangan bersetubuh di hari Sabat. Oh, bagus ya. Tapi mungkin tidak relevan lagi dengan orang-orang tua ya. Tapi ini boleh jadi amaran bagi orang-orang muda. Mudah. Orang muda bisa ngamuk. Dokter bilang orang muda bisa ngamuk. Tetapi inilah ya, prinsip yang Tuhan tekankan, di mana hadiratnya itu, kekudusannya, kesuciannya itu bukan hal yang main-main. Iya. Baik. Dia suruh betul-betul dengan suami istri saja, nggak boleh tidur sama-sama. Nggak boleh bersetubuh, dia katakan. Betapa kudusnya dia itu. Karena memang di dalam kitab Imamat kan lelehan itu najis. Itu memang layak untuk suami istri, hanya untuk regenerasi. Tetapi selama sampai matahari terbenam itu mereka dalam keadaan najis. Arti najis, kata lain najis, kotor. Tapi bukan berdosa, ya. Pisahkan kata najis dengan dosa. Dosa melanggar hukum. Tapi ini dalam keadaan najis. Makanya Tuhan tidak mau satu hal yang najis. Kalau di dalam hadirat dia mau bersih, tidak kotor, itu maksudnya. Najis itu kotor ya, najis. Iya, arti najis itu kotor. Kata lain dari najis. Kotor. Kalau bahasa Inggris dia gunakan kata unclean. Ya, tidak bersih. Iya kan? Kalau unclean ini malah diterjemahkan bahasa Indonesia lebih jauh lagi. Haram. Oh, gitu. Karena diambil dari kata kosher dan non-kosher. Kosher kan itu artinya yang halal. Tapi sebenarnya bukan begitu maknanya. Jadi kalau
najis itu artinya kotor. Makanya Tuhan larang mereka untuk kotor. Makanya kita kalau ke gereja bersih-bersih lah, karena kita bertemu dengan Tuhan. Banyak orang mau ke gereja saja nggak mau mandi, nggak mau sikat gigi, ya, nggak mau bersih-bersih. Pakaian mereka sudah dipakai hari biasa, bau suar, pakai gereja. Janganlah kita belajar untuk, karena Tuhan sendiri sudah ajarkan bahwa Dia itu nggak mau yang kotor. Dia mau kita bersih. Memang di mana ada kekudusan, di sana ada kebersihan, di sana ada kenyamanan. Yesus katakan di luar aku, di luar hidup adalah kematian. Di luar bersih kotor. Kan itu logik kita berpikir. Di luar baik jahat. Ambil aja yang lawan-lawan dari segala kebaikan dan kebenaran. Jadi demikian apa yang bisa saya tarik dari pelajaran-pelajaran pasal-pasal ini yang boleh mungkin menjadi perenungan kita ya di dalam membaca firman. Saya mau supaya minggu depan kalau boleh untuk pembaca-pembaca Alkitab dari pasal 20 kita mulai minggu depan sampai pasal berapa ini? 34 ya. Tolong ambil kata-kata di dalam firman itu yang mungkin kita kurang mengerti dan kita diskusikan di sini. Di luar saya yang akan buat sendiri dulu apa yang saya harus paparkan, tapi di luar itu saudara-saudara di rumah boleh memiliki catatan sendiri dan kita bahas sama-sama di sini. Untuk membantu kita kan ini sebenarnya adalah ruang pembacaan Alkitab, pembelajaran Alkitab yang saudara-saudara belajar di rumah dan kita kembali di sini untuk mendiskusikannya. Dan dimintakan supaya saya mempresentasikan dan saya sudah dapat lakukan hal ini jadi supaya kita ada ada interaksi. Baik, mungkin sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Kita lihat sini sekitar 15 menit ini. Banyak nih pertanyaannya Pak Pendeta. Tapi silakan. saya lagi ngadat nih, jadi saya dari HP aja nih. Boleh saya bertanya duluan ya, teman-teman? Silakan Pak John, silakan. Jadi pertanyaan saya sih ada 4, 5 sebenarnya, tapi satu di luar konteks. Itu mengenai Paskah. Ya. Paskah tadi kan Pak Pendeta mengatakan bahwa itu asal katanya dari Pesa. Ya, betul ya? Dari Pesa. Kemudian artinya melewati. Nah, kemudian kita sebagai orang Kristen, biasanya tuh Paskah itu dirayakan 2 atau 1 lah. Yang pertama itu Jumat Agung, ya. Terus kemudian hari Minggu itu adalah hari Paskah. Nah, coba saya lihat di Markus. Di Markus 15, ya. Ini Yesus dikuburkan. Ayat 42. Sementara itu hari mulai malam dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Jadi hari persiapan menjelang Sabat itu adalah hari Jumat. Yesus mati kan? Nah itulah makanya kita sebagai orang Kristen itu diperingati sebagai Jumat Agung. Ya. Kemudian kita masuk ke ke ayat pasal 16 ayat 1. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke rumah mengubur dan meminyaki Yesus. Jadi setelah lewat hari Sabat, berarti itu hari Minggu. Jadi waktu itu pemahaman saya sebagai orang Kristen, hari Jumat itu adalah Jumat Agung, yang sekarang masih dianut oleh sebagian besar orang Kristen, dan hari Sabtu, hari Minggu itu adalah Paskah. Itu yang pertama pertanyaan saya. Kemudian yang mengenai telur. Saya ada borong semua di pertanyaan ini sebenarnya. Mengenai telur itu, nanti Pak Pendeta mungkin jelaskan secara singkat saja. Saya belum mengerti itu mengenai musim kawin itu. Siapa yang kawin, binatang kah, ayam-ayam kah, atau manusia? Nanti Pak. Kemudian, mengenai
cara baca Alkitab. Tadi Pak Pendeta sudah singgung sedikit, jadi kita harus cari ayat-ayat yang mana. Tapi buat saya pribadi itu sangat susah. Karena kita mencari di mana di ayat-ayat ini. Tapi oleh karena itu saya kalau baca Alkitab, kita mulai dari Kejadian, ya, pasal demi pasal, ayat demi ayat, pelan-pelan, dan kita mencoba memahaminya. Aplikasinya bagaimana. Ya kalau nggak bisa, itu yang saya tanyakan kepada salah satunya Pak Pendeta James. Ya. Kemudian yang terakhir ini ada di luar konteks, tapi kalau dia ada waktu lagi, saya akan tanya. Kalau enggak, ya sudah, kita lewatkan aja untuk minggu depan. Itu dari kita pelajar aja. Terima kasih Pak Pendeta James. Baik, terima kasih Pak Dr. John. Jadi sehubungan dengan bukan pertanyaan sebenarnya itu ya, pengalaman untuk mencari tahu, lebih mengerti saja mungkin ya, Pak John ya. Ya. Sehubungan dengan Jumat Agung, makanya lihat dia dari Jumat Agung, Sabat dan Minggu, Paskah kan? Ya. Jadi memang Sabat itu di hari tengah, hari Sabtu, baru itu Minggu. Yang Tuhan suruh kuduskan itu di hari Sabtu, Sabat itu sebenarnya. Nah, orang Kristen mula-mula mereka setiap minggu ini yang disebut dengan hari Tuhan. Karena memperingati kebangkitan Yesus. Bukan memperingati kematian Yesus ya. Kebangkitan Yesus yang diperingati di sana. Makanya mereka setiap hari Minggu mereka mengadakan jamuan kudus. Ada jamuan di sana. Nah, hari Jumat itu hari Jumat Agung, memperingati bagaimana dia mati. Tapi pada dasarnya prinsip ini yang dijalankan kita Kristen saat ini, Kristen pada umumnya, ya, saya bukan katakan itu salah, tidak. Karena mereka juga merayakan itu berdasarkan alasan-alasan mereka yang dimana saya secara pribadi, ini pribadi saya ya, orang menerima alasan itu. Kalau dikatakan bahwa setiap bulan April itu adalah Paskah. Karena memperingati kebangkitan Yesus. Kematian dan kebangkitan kan? Iya. Sebenarnya di dalam kitab Kisah mereka memperingatinya itu bukan bulan April, setiap minggu. Itu mereka memperingati. Makanya tadi yang saya ceritakan, Paskah yang kita jalankan sekarang ini sudah bukan Paskah di dalam maknanya yang sesungguhnya. Paskah yang dijalankan orang Kristen pada umumnya adalah Paskah tradisi. Tradisinya dari mana? Ini saya ambil dia punya cerita. Dia katakan begini. Ini mengenai, saudara buka Google, ketik di sana telur Paskah atau sejarah telur Paskah. Saudara akan baca banyak sumber di sana. Dia akan ceritakan yang sesungguhnya. Oke. Google ya. Jadi iya, ini berawal dari kebiasaan orang Eropa yang memperingati hari itu sebagai hari kesuburan. Bukan hanya binatang-binatang yang kawin di bulan April. Orang-orang Eropa waktu itu, karena mereka percaya itu kesuburan, makanya mereka suka kawin di bulan itu. Saya tidak tentukan hari apa, tetapi bulan itu. Ya. Makanya bulan ini disimbolkan dengan telur. Telur adalah simbol apa telur? Kelahiran, awal kelahiran. Iya kan? Awal kehidupan. Embrio. Iya kan? Embrio. Awal hidup kan itu. Kalau dokter saya rasa mengerti karena belajar biologi. Jadi telur ini menjadi simbol awal kehidupan. Sesuai dengan keyakinan orang-orang Eropa waktu zaman itu, bahwa di bulan April itu karena masuk kepada musim
Musim semi ya? Musim semi. Iya. Ini musim di mana hewan-hewan itu mulai kawin, ya. Di musim itu, di bulan itu. Karena udaranya lebih Sehingga iya, udaranya juga mendukung ya. Dan akhirnya dia jadikan yang berhubungan dengan upacara Kristen apa ya mereka berpikir ini. Dimasukkanlah kata Paskah. Padahal itu lari konteks. Jadi sebenarnya bukan masalah Paskahnya yang mereka rayakan. Kebiasaan mereka yang mereka hidupkan. Makanya itu yang saya sering tanya. Apa hubungan Paskah dengan telur? Tidak ada hubungannya. Sama dengan center class dengan kelahiran Yesus. Adalah hubungannya. Emang Yesus lahir ada center class? Ada sortepit? Santopit? Tapi ini semua datang dari kebiasaan. Ini yang disebut dengan tradisi. Kalau saya tidak mau salahkan itu. Tapi kita orang Kristen, kita harus belajar berpikir lebih matang di dalam cara tindakan-tindakan kita. Jangan sampai kita ini diolok oleh agama-agama luar. Kalian merayakan bukan apa yang dituntut oleh firman Tuhan, tapi apa yang dijalankan oleh tradisi. Makanya Yesus dia katakan, mengapa engkau memelihara tradisi? Lebih mengutamakan tradisi daripada firman Tuhan. Nah, jadi sebenarnya bukan salah mereka rayakan Paskah. Saya tidak mau salahkan ya. Jangan Pak salahkan. Sama sekali saya katakan, jangan salahkan. Kita hargai saudara-saudara kita. Tetapi saya di sini hanya coba membuka pengertian sehubungan dengan Paskah itu sesungguhnya. Karena ketepatan pelajaran kita kan mengenai Paskah di pasal 13, Keluaran 13. Dari kata Pesah, artinya Allah melewati. Pesah Allah melewati itu menjadi simbol mengenai kedatangan Tuhan yang pertama kali. Dan sesudah itu menjadi hari raya Yahudi untuk memperingati kedatangan Yesus sebagai anak sulung Paskah itu sesungguhnya. Tapi sekarang semua itu diganti kepada bentuk yang lain. Jadi ketika Yesus mati di salib, Paskah itu selesai. Tuhan gantikan peristiwa Paskah, upacara Paskah dengan menggunakan korban, dia gantikan dengan apa? Perjamuan. Makanya saya katakan, orang-orang Kristen melakukan Paskah untuk perjamuan di setiap hari bulan April di hari raya Paskah, itu memang alkitabiah untuk perjamuannya. Tetapi perayaan Paskah itu sendiri, jangan lagi sebenarnya kita katakan Paskah. Karena Paskah itu sudah dihapuskan di salib. Tapi kita boleh melakukan peringatan itu sebagai peringatan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Makanya di dalam sejarah, saya juga Protestan lah, jadi saya mengerti ini. Sebelum Paskah ini kan ada disebut dengan Pekan Advent. Pekan Advent, penantian. Minggu Advent kan? Ya, Minggu Pasen. Iya. Penantian. Minggu Advent ini minggu penanti kedatangan Tuhan. Jadi sebenarnya makna utama untuk perjamuan itu sudah kena dengan kata Advent itu sendiri. Menanti kedatangan Tuhan dan kita lakukan upacara perjamuan. Ini sudah alkitabiah, tetapi ini terombak dengan masuknya kata Paskah. Karena ketika datang pada Paskah, ini nggak cocok dengan cerita Advent dan perjamuan. Karena Paskah itu sebelum kematian Yesus, sebelum ada perjamuan, Paskah itu yang diperingatkan. Ketika Yesus mati, Paskah ini selesai. Itu ceritanya. Jadi sudah tidak sinkron antara makna Paskah dengan apa yang kita lakukan sekarang. Jadi ketika saya melihat tidak ada hubungannya lagi, tepat. Ternyata mereka melakukan semua ini berdasarkan tradisi, bukan lagi berdasarkan makna utama dari apa yang diajarkan Alkitab.
Makanya muncul di sana telur Paskah. Ya, komplit alasan itu. Karena tidak ada hubungan telur dengan Paskahnya. Tapi ternyata di dalam sejarah Eropa, telur itu adalah simbol kesuburan. Jadi sebenarnya mereka sementara merayakan hari raya kesuburan. Tapi begitu Kristen masuk ke Eropa, mereka gabungkan ajaran Kristen dengan perayaan-perayaan mereka. Itu kisahnya, itu cerita sesungguhnya. Ya. Saudara boleh buka Google, kan kita sudah bebas sekarang untuk mengakses semuanya. Pengetahuan itu tidak lagi dibeli. Kita boleh akses sendiri. Dan waktu saya baca itu semua, saya komplit pikiran saya, alasan saya berpikir dulu. Makanya banyak pertanyaan yang saya tanya sehubungan dengan kekristenan sekarang yang saya lihat tidak ada sinkron sekali dengan apa yang kita belajar dari Alkitab. Sangat-sangat. Jadi bukan saya katakan, oh banyak. Tapi ingat, Yesus sudah katakan, sebelum kedatangan Tuhan, banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan. Mereka memelihara dongeng-dongeng menurut kitab Timotius. Iya kan? Dan ini saya pikir bagian dari dongeng-dongeng. Masa Natal ada center class? Itu kan dongeng itu. Tepat dengan apa yang firman Tuhan katakan. Nggak apa-apa kita memperingati Natal setiap hari. Tanggal 25 pun bagi saya ya it's okay, nggak apa-apa. Kan kita memperingati kelahiran Yesus. Amin. Tapi mengapa libatkan dongeng di situ? Di situ saya mengerti. Pada dasarnya, banyak orang yang mengaku Kristen, tapi sebenarnya mereka sementara melakukan bukan ketetapan Tuhan, tapi melakukan tradisi. Dan Tuhan tidak suka dengan tradisi. Sama dengan orang yang ke kubur, kan? Tradisi mereka setiap Desember harus ke kubur. Buat apa di sana coba? Berhubungan dengan orang-orang yang sudah mati. Tapi karena sudah tradisi, mereka anggap ini sebagai satu kegiatan rohani. Padahal setan sudah selewengkan makna utama. Diselewengkan. Jadi banyak hal-hal yang saya lihat praktek-praktek kekristenan pada umumnya ya. Saya tidak katakan Kristen apapun, kita semua Kristen di sini. Kita perlu mengkaji kembali tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku yang sementara kita praktekkan. Apakah itu sesuai dengan firman atau tidak? Berdoa dengan kerendahan, minta Tuhan untuk tuntun kita. Biarlah kita belajar bertumbuh bersama Yesus. Bertumbuh dalam kebenaran. Bukan bertumbuh dalam kesalahan. Jadi mungkin itu yang bisa saya ungkapkan, karena saya percaya di sini kita semua sudah belajar juga sebelum-sebelumnya ya. Jadi saya hanya mengulangi saja apa yang sudah pernah kita bahas dan apa yang saudara sudah baca dari kitab-kitab ini. Kitab Keluaran lebih khusus ya. Baik, terima kasih Pak John untuk pertanyaannya, walaupun agak itu tapi kita tetap dalam satu makna Paskah itu ya. Saya hanya membuka pikiran. Jadi saya mau katakan di sini, minta maaf, sifat Bible Study ini informatif. Informasi. Jangan saudara 100% ikut saya. Salah itu. Informasi artinya saudara dengar dan cerna di dalam pikiran, ini benar atau salah, saya mau ambil atau tidak. Jangan kalau kita mendengar satu pengajaran atau khotbah dan kita tersinggung, kita marah pendetanya, kita marah firmannya, jangan. Tapi firman itu bentuknya, ya, Pak, ya. Tafsiran ya. Alkitab itu bukan tafsiran. Alkitab itu sifat. Ini membedakan ya, Alkitab dengan, saya minta maaf mau sebutkan saudara kita punya kitab ya. Kalau kitab mereka itu bentuk tafsiran. Harus ada tafsiran. Tapi Alkitab bukan tafsiran. Karena Alkitab, bentuk firmannya sudah begitu. Tidak perlu ditafsir. Kalau tafsir artinya kita membuat pemikiran yang bukan firman itu, dimaksudkan firman itu, kita membawa pikiran kita
membawa firman itu untuk mengikuti pikiran kita, itu artinya tafsiran. Jadi kalau tafsiran itu bisa ya, bisa tidak. Itu tafsiran. Tapi kalau Alkitab dia bukan ditafsir, tapi dimengerti. Makanya hanya kita di Kristen yang memiliki kebebasan ini. Kalau mereka, saudara-saudara kita, tidak boleh. Karena sifat kitab yang mereka pegang itu harus ditafsir, makanya mereka tunjuk orang yang tepat untuk menafsir. Maka mereka ada kitab tafsiran. Ada kitab tafsiran dan imam yang memiliki hak penuh untuk menafsir itu. Tapi kalau kita Kristen tidak. Saudara yang teologi atau bukan teologi memiliki hak untuk mempelajari dan mengerti, memahami firman itu untuk Pemahaman jadinya. Pemahaman jadi pemahaman. Saya senang Ibu Hani ada kasih angkat ini tafsiran. Saya langsung tangkap di sini karena banyak orang salah mengerti mengenai Alkitab. Mereka pikir Alkitab itu butuh ditafsir. Tidak. Alkitab tidak perlu ditafsir. Alkitab perlu dimengerti. Karena dia tidak perlu ditafsir, dia sudah jelas. Hanya kita mengerti dan kita hidupkan. Kalau saudara-saudara kita di sebelah, mereka butuh tafsiran. Ya. Karena mereka sendiri tidak jelas pernyataan-pernyataan di dalam. Yang di kitab 1, ketepatan saya baca-baca kitab mereka juga. Kitab 1 bicara lain, yang di ujung bicara lain. Saya sendiri bingung. Makanya saya masuk akal, saya pikir pantas mereka butuh penafsir. Biarkan penafsir yang lakukan itu bagi mereka. Tapi bagi saya tidak mau belajar kitab itu. Saya belajar kitab saya karena kitab saya yang paling sederhana. Martin Luther, saya senang bahasanya. Dia katakan, orang sebodoh apapun dapat mengerti firman itu. Hebat sekali dia punya ungkapan. Sebodoh apapun katanya. Orang yang paling rendah berpikir pun dia akan pahami firman itu. Aku iakan kata Martin Luther itu. Mengapa? Karena saya percaya ketika kita belajar, Roh Kudus akan menggerakkan pikiran dan memberikan kita pengertian. Makanya itu yang menjadi iman saya. Tidak ada yang mustahil. Makanya kalau saya seperti ini ya, Bu Honi, kalau saya ungkapkan ini, makanya saya katakan, ini hanya informasi yang saya tahu. Ini informasi yang saya tahu. Mungkin ada referensi yang lain yang saudara-saudara tahu, boleh bandingkan dan saudara berdoa dengan kuasa Tuhan, Tuhan akan arahkan kepada hal yang benar. Demikian sifat pembelajaran itu. Jadi jangan langsung berpusat sama James, Pendeta James, jangan. Kita harus belajar dan dengan rendah hati minta kuasa Roh Kudus untuk memilah setiap kebenaran-kebenaran itu. Pilah. Ada orang kalau dia dengar khotbah, dia dengar pengajaran, dia tersinggung, dia marah pembawa khotbah itu. Dia salah belajar namanya. Kalau pembelajar di kaki Yesus, mereka itu hanya, kan kita ini sebagai alat. Ibarat selang di tangan Tuhan. Tuhan semburkan air sesuai dengan kebutuhan tanaman. Masa Tuhan berhentikan air, tanaman marah sama selangnya? Sebenarnya marah sama Tuhannya dong. Iya kan? Logiknya begitu. Jadi kita semua ini adalah selang di tangan Tuhan. Apa yang keluar dari kita, saya percaya itu adalah firman Tuhan, air hidup. Karena air hidup itu mengalir dari hamba-hambanya, makanya saudara-saudara pun yang mendengar berdoa, minta kemampuan, minta kesanggupan untuk boleh dipuaskan dengan air kehidupan itu. Minta kemampuan untuk bisa menganalisa dari setiap firman yang dibawakan. Hanya itu saja yang bisa saya ungkapkan sehubungan dengan pelajaran ini ya. Semoga kita dapat diberkati, kita boleh rendah hati, kita bertumbuh bersama Yesus. Saudara Amin. boleh melupakan saya. Lupakan James, that's okay. Tapi jangan pernah lupakan Yesus.
Jangan pernah melupakan ajaran-ajaran yang pernah dia ajarkan. Gunakan pikiran kita, pertimbangan kita dengan sehat untuk menilai mana yang benar, mana yang salah. Sebagai ayat penutup di dalam kitab Timotius, dia katakan ini. Dua Timotius pasal 3. Dua Timotius pasal 3 ayat 'Kita mulai dari ayat 14 sampai ayat 17. Oke, Pak John mau baca, silakan Pak John. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. 14 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 17. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia mempunyai Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dan yang terakhir, 1 Timotius 4 ayat 16. 1 Timotius 4 ayat 16. 1 Timotius 4. Saya teruskan? Ya, silakan. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Amin. Terima kasih. Biarlah ayat-ayat firman itu menguatkan kita. Pegang apa yang baik, apa yang benar di dalam kebenaran firman, dalam kitab suci yang kita sudah punya, dan awasi ajaran-ajaran kita yang kita cerna. Entah ajaran itu datang dari Tuhan atau dongeng-dongeng belaka. Kita harus dengan teliti dan tekun di dalam pengawasan Roh Kudus untuk boleh memampukan kita menghidupkan dan mengangkat kebenaran Kristus dalam setiap kebenaran yang kita peroleh untuk boleh dihidupkan dalam hidup kita. Saya berdoa sama Yesus. Kalau ada pertanyaan, kita akan lanjut minggu depan. Tolong bawa pertanyaan banyak. Mungkin chatting di di WA group boleh, dan kita akan bersama-sama membahasnya minggu depan. Kita akan berdoa malam hari ini.